Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Nur PD Ishai Imhah, yang sama-sama kami hormati kawan-kawan yang nanti akan melihat video kami ini nanti. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kami bisa membuat video ini untuk melaksanakan tugas dari Bapak Nur PD Ishai Imhah. Dan sebelum saya memasuki kepada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama Ratna Arianti, yang kedua Rizka Hidayah, yang ketiga saya sendiri Sabit Maulana, yang keempat Satria Muji, dan yang kelima Silpi Amelia. Di sini saya akan menjelaskan isi makalah kami yang berjudul pola pikir, faktor-faktor yang mempengaruhi imam mazhab. Apa saja yang mempengaruhi pola pikir imam mazhab? Dalam perjalanan sejarah fikih telah muncul berbagai aliran dalam fikih, baik itu yang bersifat keagamaan ataupun yang bersifat politik. Begitu pula dalam pola pikir yang dibangun oleh fuqaha juga berbeda. Masing-masing aliran memiliki kelebihan dan kekurangan. Perbedaan ini terletak pada cara pandang dan analisis nas. Perbedaan cara pandang dan metode penetapan hukum tersebut akhirnya melahirkan aliran-aliran tertentu yang kemudian dikenal dengan aliran ahlul hadis dan ahlul ra'yi, atau ada yang menyebut dengan istilah aliran tradisionalisme dan rasionalisme. Berkembangnya kedua aliran ijtihad tersebut pada akhirnya melahirkan mazhab-mazhab dalam fikih yang memiliki corak metodologi dan produk hukum Islam atau fikih itu sendiri, serta masing-masing juga memiliki pengikut dan berbagai lapisan dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam sejarah dikenal beberapa mazhab yang secara umum dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syi'i. Dalam mazhab Sunni sendiri dikenal berbagai mazhab antara lain, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, yang keberadaannya masih eksis sampai saat ini. Pembahasan pengertian mazhab. Menurut bahasa Arab, mazhab itu berasal dari sigar masdar mimi atau dalam kurung kata sifat, dan isim makan kata yang menunjukkan keterangan tempat dari akar kata fi'il madhi zahaba yang bermakna pergi. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan dalam kurung at-tariq. Sedangkan menurut istilah ada beberapa rumusan. Pertama, menurut Muhammad Husain Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid mutlak, maksudnya yang berupa hukum-hukum Islam. Jadi hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat. Syariat, Quran, hadis yang rinci serta berbagai kaidah, kawaid dan landasan usul yang mendasari pendapat tersebut. Jadi pendapat mereka itu berlandaskan kepada kawaid dan usul yang mendasari, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan yang kedua, menurut Ahmad Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seseorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istimbatnya. Dan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Di sini bisa disimpulkan pula bahwa mazhab mencakup 1. Sekelumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid. 2. Usul fikih yang menjadi jalan atau tarik
yang ditempuh mujtahid untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang rinci. B. Pola pikir imam mazhab dan faktor yang mempengaruhinya. 1. Pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah. Secara geografis, beliau hidup dan wafat pada tahun 80 sampai 150 Hijriah. Lahir di Kufah, Irak, yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Untuk mengatasinya, mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak, daerah yang surut dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi SAW, terpaksa atau selalu menggunakan akal rasionya. Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada ilmu kalam atau teologi, juga sebagai pedagang kain, sehingga ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap ilmu kalam tentu saja membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fikih. 2. Pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Malik. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik pada tahun 93 sampai 179 Hijriah lahir di Madinah yang dikenal sebagai daerah hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi SAW. Fuqaha di sini lebih mengerti hadis dibanding dengan fuqaha lainnya. Misalnya di Irak, di sini jelas para fuqaha tidak perlu lagi ijtihad dan rasio karena Madinah sebagai tempat asal dan dekat Mekah. Atas hal ini, wajarlah kalau Imam Malik lebih cenderung menguasai hadis dan kurang menggunakan rasio dibanding Imam Abu Hanifah karena faktor sosial dan budaya masyarakat. Pola pikir dan faktor yang mempengaruhi Imam Syafi'i. Pertama, faktor pluralisme pemikiran. Situasi dan kondisi saat Imam Syafi'i pada tahun 150 sampai 204 Hijriah lahir dan hidup sangat jauh dari karya ulama yang sudah banyak. Berbeda dengan imam sebelumnya, pada masa Imam Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fikih baik sebagai murid Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sendiri juga masih hidup. Akumulasi sebagai pemikiran fikih fuqaha baik dari Mekah, Madinah, Irak, Sam, dan Mesir menjadikan Imam Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fikih. Faktor kedua, geografis. Faktor ini merupakan faktor secara alamiah. Negara Mesir, tempat Imam Syafi'i lahir, Mesir adalah daerah kaya dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi, dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir Imam Syafi'i. Hal ini terlihat dari kitabnya Ilmu Mantiq yang dipengaruhi oleh aliran Aristoteles. Faktor ketiga adalah faktor sosial dan budaya, ikut mempengaruhi terhadap pola pikir Imam Syafi'i dengan Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim dibangun di Irak tahun 195 Hijriah. Karena perjalanan intelektualnya tersebut, Imam Syafi'i mengubah pendapatnya dengan kemudian disebut Qaul Jadid. 4. Faktor yang mempengaruhi Imam Ahmad bin Hambal. Pada masa ini aliran Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, dan Murji'ah, semua aliran ini telah banyak keluar atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Misalnya Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, suatu pendapat yang melanggar konsensus ulama pada saat itu. Faktor inilah yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hambal mengajak kepada masyarakat dan berpegang teguh kepada hadis dan sunnah. Sikap ini berbeda dengan Imam Syafi'i yang melawan ijtihad rasional pada saat itu dengan memadukan hadis dan rasio. Sebaliknya, Imam Ahmad bin Hambal justru berpendapat bahwa ijtihad itu sendiri harus dilawan dengan kembali berpegang teguh kepada hadis dan sunnah. Faktor politik dan budaya. Imam Ahmad bin Hambal hidup pada periode pertengahan kekhalifahan Abbasiyah, ketika unsur Persia mendominasi unsur Arab. Pada periode ini seringkali timbul
pergolakan, konflik, dan pertentangan yang berkisar pada soal kedudukan putra mahkota dan khalifat antara anak-anak dan saudara-saudaranya. Saat itu, aliran Mu'tazilah berkembang bahkan menjadi mazhab resmi negara pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. 5. Pola fikir dan faktor mempengaruhi mazhab Syiah dan Khawarij. Faktor utama yang mempengaruhi kedua mazhab ini adalah faktor politik, karena kemunculan dua aliran ini pun tidak lepas dari nuansa politis, yakni tahkim. Di samping faktor teologis, kedua faktor inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir kedua mazhab tersebut. Dalam perjalanannya, Khawarij berubah menjadi aliran kalam dan fikih. Mazhab fikih Khawarij diwakili oleh mazhab ibadi. Adapun Syiah memperkuat eksistensinya dalam aliran politik dengan membangun berbagai doktrin dan ajarannya, termasuk aspek fikih yang diwakili oleh mazhab Ja'fari atau Imami, Zaidiyah, dan Ismaili. Faktor politik amat kental dalam mazhab Syiah, terutama Imamiyah atau Ja'fari, yang diakui sebagai mazhab resmi negara sampai sekarang. Pola pikir mazhab Ja'fari bersifat otoritas imam dan dalam proses penetapan hukum. Mazhab ini memiliki beberapa otoritas atau yang disebut wilayah. 6. Pola fikir mazhab Zaidiyah pada dasarnya cenderung pada Mu'tazilah, karena Imam Zaid pernah berguru kepada Wasil bin Atta di satu sisi, sementara pada aspek lain, dari sekian banyak mazhab Syiah, Zaidiyah merupakan mazhab yang paling dekat dengan Ahlu As-Sunnah. Pola pikir Mu'tazili ini tertular pula kepada murid-muridnya, seperti Abil Fadl Ibnu Al-Amit, Asy-Syahib bin Ibad, dan sebagian Amir Bani Buwaihi. Muridnya yang memberikan pengaruh Zaidiyah, terutama Khalid Amir bin Khalid Al-Wasiti, dengan kitabnya Al-Majmu'. Pola pikir ini berbeda dengan mazhab Ismaili yang lebih cenderung ekstrim dibanding dua mazhab Syiah lainnya. Hal itu dimaklumi karena dalam mazhab Ismaili tidak ada panutan tokoh atau ahli dalam bidang fikih. Mereka lebih pada aliran politik praktis. Hal ini terlihat ketika Ismail tidak diangkat menjadi imam ke-7, sementara Abu Ja'far sebagai imam ke-6 menunjuk anaknya yang lain, Musa Al-Qadim, sebagai imam ke-7. Mereka menghalalkan segala cara untuk merebut hati orang-orang muslim. Uraian di atas tentang Ismaili dapat dikatakan bahwa pola pikir mazhab ini cenderung radikal dan liberal. Karakteristik pemikiran ibadi adalah Al-Quran dan As-Sunnah merupakan landasan utama mazhab ibadi dalam melakukan ijtihad, tidak menggunakan ijma atau qiyas. Nuansa politik tampak ketika mereka tidak mengutuk Ali, namun mengingkari penerimaan Ali untuk melaksanakan tahkim, dan mereka mengakui Abu Bakar dan Umar, tidak Utsman, sebagai contoh baik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pola pikir mazhab ibadi cenderung sama dengan mazhab-mazhab ahlu sunnah. C. Perbandingan mazhab. Di dalam ilmu fikih, perbandingan mazhab tentu tidak terlepas dari kata muqaranah. Pendapat dari beberapa fuqaha, muqaranah diambil dari kata bahasa Arab yang mempunyai arti membandingkan atau perbandingan sesuatu dengan sesuatu lainnya, atau menghubungkan, mengikatkan sesuatu dengan sesuatu, dan menghubungkan, menggandengkan dua pakaian satu benang pekan, menghubungkan sesuatu dengan lainnya, serta menghubungkannya dan melekat. Sedangkan kata muqaranah bisa juga diartikan mengumpulkan, sebagaimana jika seseorang mengatakan hubungkanlah dua persoalan ini, atau kumpulkanlah
di antara keduanya. Bisa pula diartikan sebagai muqallabah, yaitu pertemuan yang saling berhadapan. Seperti dikatakan seseorang, perannya ada keterkaitan atau semuanya berhadapan dan berhubungan. Maka arti muqarabah atau perbandingan secara bahasa meliputi dalam hal keterkaitan, pengumpulan, dan bisa dihadapkan atau dipertemukan.